umur hampir 30 masih jadi kurir? Tas ini mungkin lebih mahal dari motor kamu. Kalau kamu bisa lebih sukses dari aku akan sujud minta maaf. Pernah nggak sih kalian melihat seseorang hanya dari pakaiannya, dari motornya, dari pekerjaannya, lalu tanpa sadar, kalian merasa lebih tinggi? Bagaimana kalau suatu hari orang yang kalian hina justru ternyata jauh lebih hebat dari yang kalian bayangkan? Bagaimana kalau dalam satu momen singkat di depan pintu rumah, hidup kalian berubah selamanya? Hari ini aku akan menceritakan sebuah kisah tentang kesombongan, kejatuhan, dan sebuah rahasia yang benar-benar tidak terduga. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, coba tulis dulu di kolom komentar, kalian nonton dari kota mana nih? Jakarta? Surabaya? Bandung? Makassar? Medan? Atau mungkin dari luar negeri? Tulis ya, aku pengen tahu sejauh mana cerita ini sampai. Dan kalau kalian suka kisah drama penuh emosi, plot twist yang bikin merinding, dan pelajaran hidup yang dalam, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Karena percaya atau tidak, kisah ini mungkin akan mengubah cara pandang kalian tentang harga diri. Sekarang, kita mulai. Nama wanita itu Nabila Mahendra. Usianya 29 tahun. Cantik, elegan, percaya diri, dan sangat sadar akan semua itu. Kulitnya terawat, rambutnya selalu tertata rapi, pakaiannya selalu dari brand ternama. Ia bukan hanya cantik secara fisik, tapi juga punya aura yang membuat orang menoleh ketika ia lewat. Namun ada satu hal yang lebih kuat dari kecantikannya. Kesombongan. Nabila adalah anak dari seorang pengusaha properti besar. Sejak kecil, ia tidak pernah mengenal kata kekurangan. Rumahnya berdiri megah di kawasan elit kota. Arsitekturnya modern minimalis, dengan pagar tinggi otomatis dan taman luas yang tertata sempurna. Di garasinya terparkir mobil sport putih yang mengilap di bawah cahaya matahari. Bagi Nabila, hidup bukan soal bertahan. Hidup adalah soal tampil. Setiap pagi ia bangun bukan untuk bekerja, tapi untuk memilih outfit terbaik. Setiap siang ia nongkrong di restoran mahal. Setiap malam ia menghadiri event sosialita, atau membuat konten pamer barang branded. Media sosialnya penuh dengan foto tas limited edition, sepatu mahal, dan caption motivasi seperti, "Hidup itu pilihan. Kalau mau sukses, ya kerja keras. Jangan biasa-biasa saja." Ironisnya, Nabila sendiri tidak pernah benar-benar bekerja. Baginya, uang bukan sekadar alat tukar. Uang adalah standar nilai manusia. Ia percaya satu hal dengan sangat kuat. Kalau di usia hampir 30 tahun seseorang masih hidup sederhana, berarti orang itu gagal. Siang itu cuaca cerah. Langit biru bersih tanpa awan. Cahaya matahari menyinari halaman rumahnya yang luas. Nabila baru saja menyelesaikan live unboxing tas edisi terbatas yang harganya setara sebuah rumah kecil. Ia tersenyum ke kamera. "Guys, jangan takut bermimpi besar. Jangan stuck di level yang sama terus." Belum sempat ia menutup live-nya. Ting, tong, bel rumah berbunyi. Nabila mendesah kecil. Pasti paket lagi. Ia tetap membawa ponselnya. Kamera masih menyala. Konten tetap jalan. Ia melangkah santai ke pintu, membuka dengan gerakan anggun. Di depannya berdiri seorang pria berseragam kurir. Usianya sekitar 30 tahun. Kulitnya sedikit gelap karena matahari. Helmnya terlihat sering dipakai. Motornya terparkir sederhana di luar pagar. Namanya Raka Pradana. Dengan suara sopan ia berkata, "Selamat siang, Mbak Nabila. Paketnya sudah sampai." Nabila menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tatapannya bukan sekadar melihat. Tatapannya menilai. "Kurir?" tanyanya singkat. "Iya, Mbak." Nabila tidak langsung mengambil paket itu. Ia justru bersedekap, masih merekam. "Kamu tahu nggak ini paket apa?" "Saya hanya mengantar sesuai alamat, Mbak." Nabila tertawa kecil. Sinis. "Ini tas limited edition. Harganya mungkin lebih mahal dari motor kamu." Beberapa detik hening. Raka tetap berdiri tegak. Tidak tersinggung. Tidak membalas. Nabila melangkah sedikit mendekat. "Kamu umur berapa?"
29, Mbak. Nabila langsung terkekeh. Hampir 30 masih jadi kurir. Ia menoleh ke kamera ponselnya seolah sedang membuat konten motivasi dadakan. Guys, ini contoh ya. Jangan sampai umur segini masih di level yang sama. Raka tetap tenang. Mohon tanda tangannya, Mbak. Tapi Nabila tidak mengambil alat tanda tangan itu. Ia justru memiringkan kepala. Kamu nggak malu? Raka terdiam. Nabila melanjutkan tanpa rem. Teman-teman kamu pasti sudah jadi manajer, punya usaha, atau minimal kerja di kantor ber-AC. Kamu keliling panas-panasan nganterin barang orang kayak aku. Raka menjawab pelan. Saya kerja halal, Mbak. Nabila tertawa. Halal nggak bikin kamu naik kelas. Ia mengambil paket itu dan mengangkat tas mahal di depan wajah Raka. Harga tas ini mungkin setara gaji kamu berbulan-bulan. Raka hanya berkata, setiap orang punya waktunya masing-masing, Mbak. Kalimat itu sederhana. Tapi entah kenapa membuat Nabila merasa tertantang. Oh, percaya diri juga ya. Ia menatap Raka lurus-lurus. Dengar ya. Kalau suatu hari kamu bisa lebih sukses dari aku. Ia berhenti sejenak, tersenyum meremehkan. Aku akan sujud minta maaf di depan kamu. Seng. Angin siang berhembus pelan. Raka tidak marah. Tidak membalas. Ia hanya menatap Nabila beberapa detik. Tatapan yang tidak bisa ditebak. Bukan dendam. Bukan takut. Hanya tenang. Ia menerima kertas tanda tangan itu. Terima kasih, Mbak. Nabila mengangkat dagunya. Jangan lupa mimpi yang realistis. Dan pintu rumah megah itu tertutup keras. Raka berdiri sebentar di bawah matahari. Ia menoleh sekali lagi ke arah rumah besar itu. Lalu berkata pelan pada dirinya sendiri. Baik, Mbak. Kita lihat nanti. Ia menaiki motornya. Dan pergi. Tanpa Nabila tahu. Hari itu bukan hanya tentang sebuah paket. Hari itu adalah awal dari sesuatu yang akan menghancurkan kesombongannya sendiri. Dan hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Beberapa minggu setelah video penghinaan itu viral, hidup Nabila Mahendra masih terlihat sempurna, setidaknya dari luar. Ia tetap mengunggah foto brunch di kafe mahal, tas terbaru dari luar negeri, dan selfie dengan caption penuh percaya diri. Komentar netizen memang sempat memanas, tetapi ia menganggap itu hanya gelombang kecil yang akan hilang dengan sendirinya. Namun pagi itu berbeda. Suara klakson panjang terdengar di depan rumah modernnya. Bukan klakson lembut mobil tamu, melainkan bunyi keras dan tegas yang terasa seperti ketukan takdir. Nabila yang baru turun dari tangga dengan piyama satin mengernyit kesal. Siapa sih pagi-pagi begini? Gumamnya. Saat ia membuka tirai jendela, dua pria berseragam leasing berdiri di dekat mobil sport putih kebanggaannya. Salah satu dari mereka memegang map coklat tebal. Jantungnya berdegup tidak nyaman. Ia bergegas keluar, masih dengan rambut terurai. Maaf, Mbak Nabila Mahendra? Tanya salah satu pria itu sopan. Iya, ada apa? Kami dari pihak leasing. Sudah ada 3 bulan tunggakan cicilan. Sesuai perjanjian, kendaraan harus kami tarik hari ini. Seolah disambar petir. Tarik? Maksudnya apa tarik? Ini mobil saya. Suaranya meninggi. Pria itu membuka map dan menunjukkan dokumen resmi. Tanda tangan ayahnya jelas tertera di sana. Perusahaan orang tua Mbak sudah tidak melakukan pembayaran sejak 3 bulan lalu. Kami sudah mengirim surat peringatan. Nabila membeku. Tidak mungkin. Ayahnya tidak pernah gagal bayar. Perusahaan keluarganya adalah salah satu yang terbesar di kota itu. Gedung tinggi dengan logo, Mahendra Group, berdiri megah di pusat bisnis. Ia tumbuh dengan keyakinan bahwa nama keluarganya tak tergoyahkan. Ini pasti salah, ucapnya lirih. Namun beberapa menit kemudian, mobil sport putih itu benar-benar dinaikkan ke atas towing. Mesin yang dulu meraung gagah kini terdengar seperti suara perpisahan yang menyayat. Para tetangga mengintip dari balik pagar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nabila merasa dipermalukan di depan umum. Ia berdiri kaku sampai mobil itu hilang di ujung jalan. Tangannya gemetar saat meraih ponsel dan menelepon ayahnya. Telepon tidak diangkat. Ia mencoba lagi. Gagal. Baru 1 jam kemudian, ayahnya mengirim pesan singkat.
Pulang ke rumah sekarang. Kita harus bicara. Di ruang keluarga yang biasanya hangat oleh tawa dan obrolan bisnis, suasana terasa berat. Ayahnya duduk di sofa dengan wajah lelah yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ibunya memegang tisu, mata sembab. "Apa yang terjadi?" tanya Nabila. Suaranya nyaris berbisik. Ayahnya menarik napas panjang. "Perusahaan kita mengalami kerugian besar sejak tahun lalu. Investasi gagal. Mitra utama bangkrut. Bank membekukan kredit. Kita berusaha menutupinya, tapi sudah tidak bisa lagi." Nabila menatapnya tak percaya. "Tapi, Mahendra Group itu besar, Pak. Kita punya banyak proyek." "Semua proyek berhenti," jawab ayahnya pelan. "Aset mulai disita. Rekening perusahaan dibekukan. Dan, mungkin rumah ini juga akan dilelang." Kata-kata itu seperti pisau yang menancap perlahan. Rumah ini. Rumah megah dengan tangga marmer, kolam renang, dan lampu kristal di ruang tamu. Rumah yang selama ini menjadi simbol superioritasnya. "Ini cuma sementara, kan?" tanya Nabila, berharap ada kalimat penenang. Ayahnya tak menjawab. Itu jawaban yang paling menyakitkan. Beberapa hari kemudian, berita itu muncul di berbagai portal online. Mahendra Group terancam pailit. Pengusaha besar tersandung krisis likuiditas. Foto ayahnya terpampang di artikel ekonomi. Kolom komentar dipenuhi spekulasi. Nabila membaca dengan tangan gemetar. Nama yang dulu dibanggakan kini menjadi bahan gosip. Ia membuka media sosialnya. Notifikasi membanjir, bukan pujian, melainkan sindiran. "Gimana kabarnya sekarang? Masih sombong gak? Mana mobilnya?" Beberapa teman sosialitanya mulai berhenti membalas pesan. Grup WhatsApp yang dulu ramai kini sunyi saat ia mengetik. Undangan acara tidak lagi datang. Satu persatu, lingkaran pertemanannya menghilang seperti asap. Sebulan kemudian, surat penyitaan rumah benar-benar datang. Petugas bank berdiri di ruang tamu, menghitung inventaris. Ibunya menangis pelan. Ayahnya hanya diam, menatap lantai. Nabila berdiri terpaku di tangga. Dunia yang ia anggap kokoh ternyata dibangun di atas fondasi yang rapuh. Saat truk pindahan datang, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Ia tidak punya apa-apa selain pakaian mahal dan tas branded. Tidak ada pengalaman kerja. Tidak ada keterampilan. Tidak pernah sekalipun ia benar-benar berusaha sendiri. Semua kemewahan itu adalah bayangan kekuatan ayahnya. Dan kini bayangan itu menghilang. Mereka pindah ke rumah kontrakan sederhana di pinggiran kota. Tanpa pagar tinggi. Tanpa satpam. Tanpa kolam renang. Kamar Nabila kini hanya cukup untuk satu tempat tidur dan lemari kecil. Malam pertama di sana, ia menatap langit-langit polos tanpa lampu gantung kristal. Sunyi terasa berbeda. Tidak ada suara mesin filter kolam. Tidak ada langkah pembantu di dapur. Hanya suara kipas angin yang berdecit pelan. Ia membuka ponsel dan melihat foto lamanya. Dirinya tersenyum di depan mobil putih itu. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada diri sendiri. Siapa aku tanpa semua itu? Beberapa minggu berikutnya, ia mencoba melamar pekerjaan. Ia datang ke butik, perusahaan event organizer, bahkan kafe. Setiap wawancara berakhir dengan pertanyaan yang sama. Pengalaman kerja sebelumnya apa? Nabila hanya bisa diam. Ia terbiasa menjadi bos, bukan pekerja. Ia terbiasa dilayani, bukan melayani. Penolakan demi penolakan menghantam harga dirinya. Setiap kali pulang dengan langkah lelah, ia melihat ayahnya duduk di ruang tamu kecil, memandangi berkas-berkas yang tak lagi berarti. Ibunya mulai memasak sendiri. Hidup berubah drastis. Dan Nabila mulai merasakan sesuatu yang dulu tak pernah ia pahami. Ketidakberdayaan. Suatu sore, ia duduk di depan cermin kecil kamar kontrakannya. Tanpa make-up mahal, tanpa gaun elegan, tanpa latar rumah megah. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Kesombongan yang dulu begitu kuat kini terasa kosong. Dan untuk pertama kalinya, bayangan seorang kurir bernama Raka Pradana muncul di pikirannya. Kalimat itu terngiang kembali. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Dulu ia menganggap itu jawaban lemah. Kini, ia tidak yakin lagi.
Karena waktunya seolah sedang berada di titik terendah. Kejatuhan itu bukan sekadar kehilangan harta. Itu adalah kehilangan identitas. Nabila Mahendra yang dulu dikenal sebagai anak pengusaha sukses kini, hanyalah seorang perempuan 29 tahun tanpa pekerjaan, tanpa arah, dan tanpa kepastian. Dunia yang ia banggakan runtuh hanya dalam hitungan minggu. Dan ia tidak siap menghadapinya. Namun tanpa ia sadari, kehancuran ini bukanlah akhir dari kisahnya. Ini baru permulaan dari perjalanan yang akan mengubah cara pandangnya tentang nilai manusia, tentang kerja keras, dan tentang seseorang yang pernah ia hina tanpa ia tahu siapa sebenarnya dirinya. Dan takdir perlahan sedang menyiapkan pertemuan berikutnya. Rumah kontrakan itu berdiri di gang sempit yang hanya cukup dilalui satu mobil. Cat dindingnya mulai mengelupas di beberapa sisi, dan pagar besinya berderit setiap kali dibuka. Tidak ada lagi taman luas dengan rumput terawat. Tidak ada lagi suara gemericik kolam renang. Hanya halaman kecil berlapis semen retak dan dua pot tanaman yang nyaris kering. Disinilah Nabila Mahendra kini tinggal. Hari-hari pertama terasa seperti mimpi buruk yang belum juga selesai. Ia masih sering terbangun di tengah malam, berharap ketika membuka mata, ia kembali berada di kamar lamanya yang luas dengan jendela besar menghadap taman. Namun setiap kali sadar sepenuhnya, yang ia lihat hanya langit-langit polos dengan kipas angin tua yang berputar lambat. Tidak ada pembantu yang membawakan sarapan. Tidak ada sopir yang menunggu di depan. Ibunya kini bangun lebih pagi untuk memasak sendiri. Ayahnya duduk lama di meja makan kecil, membaca ulang berkas-berkas lama yang tak lagi memiliki nilai. Dan Nabila, ia duduk terdiam, memeluk cangkir teh hangat yang rasanya hambar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak tahu harus melakukan apa. Hari demi hari berlalu dengan rutinitas baru yang terasa asing. Nabila mulai mencoba membantu pekerjaan rumah, menyapu, mencuci piring, bahkan mencuci pakaian dengan tangan karena mereka belum mampu membeli mesin cuci. Tangannya yang dulu halus kini mulai terasa kasar. Setiap kali sabun menyentuh kulitnya, ia teringat kalimat yang pernah ia lontarkan dengan begitu enteng. Tas ini mungkin lebih mahal dari motor kamu. Dulu ia mengucapkannya dengan bangga. Sekarang, ia bahkan tidak yakin bisa membeli tas baru. Nabila memutuskan untuk melamar pekerjaan lagi. Ia menyusun CV sederhana, meski isinya terasa kosong. Pendidikan formal memang ada, tetapi pengalaman kerja? Nihil. Ia datang ke sebuah butik pakaian di pusat perbelanjaan sederhana. Pemiliknya, seorang wanita paruh baya, membaca CV itu dengan dahi berkerut. Pengalaman kerja sebelumnya? Tanyanya. Saya, belum pernah bekerja, Bu. Tapi saya cepat belajar. Wanita itu tersenyum tipis. Kami butuh yang sudah terbiasa melayani pelanggan. Maaf ya. Penolakan pertama. Ia mencoba ke kafe kecil. Bisa bikin kopi? Tanya manajer kafe. Nabila menggeleng pelan. Kami butuh yang sudah bisa langsung kerja. Penolakan kedua. Ia melamar sebagai admin di sebuah kantor kecil. Saat ditanya soal kemampuan komputer tingkat lanjut dan pembukuan, ia hanya bisa terdiam. Penolakan demi penolakan datang seperti gelombang yang tak henti. Setiap kali berjalan pulang menyusuri trotoar panas, ia merasa harga dirinya semakin terkikis. Dunia kerja ternyata tidak peduli siapa dirinya dulu. Tidak peduli ia pernah tinggal di rumah mewah atau mengendarai mobil sport. Yang dinilai hanyalah kemampuan. Dan ia tidak punya apa-apa untuk ditawarkan. Uang tabungan keluarga semakin menipis. Ayahnya mencoba mencari relasi lama, tetapi banyak yang tidak lagi merespons. Ibunya mulai berjualan kue kecil-kecilan kepada tetangga. Suatu malam, mereka duduk bertiga di ruang tamu sempit. Kita harus hemat mulai sekarang, kata ayahnya pelan. Prioritaskan kebutuhan pokok. Nabila mengangguk, meski hatinya terasa berat. Ia mulai menjual beberapa tas dan sepatu branded miliknya secara online. Ironis, barang yang dulu ia jadikan simbol superioritas kini menjadi alat bertahan hidup. Setiap kali ada yang menawar dengan harga rendah, ia ingin marah. Tapi ia menahan diri. Ia tidak punya pilihan. Sore itu, setelah seharian berkeliling mencari lowongan, perutnya terasa perih. Ia menghitung uang di dompetnya. Hanya tersisa beberapa lembar rupiah yang cukup untuk satu kali makan sederhana. Ia berhenti di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Warung itu beratap seng,
dengan meja kayu panjang dan kursi plastik berwarna pudar. Dulu, ia mungkin tak akan pernah melirik tempat seperti ini. Sekarang, ia duduk di sana dengan lelah. 1 nasi dan telur, Bu, ucapnya pelan. Pemilik warung mengangguk ramah. Aroma tumisan bawang putih dan sambal tercium kuat. Saat piring itu datang, Nabila menatapnya sesaat sebelum mulai makan perlahan. Rasanya sederhana, tapi entah kenapa terasa hangat. Di tengah suapan kedua, ia mendengar suara yang tidak asing. Bu, seperti biasa ya. Suara itu tenang. Familiar. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia menoleh perlahan. Di ujung meja, duduk seorang pria dengan jaket sederhana dan tas selempang khas kurir di sampingnya. Raka Pradana. Wajahnya masih sama, tenang, tanpa kesan dendam. Ia sedang membuka helmnya, lalu menyapukan tangan ke rambutnya yang sedikit berantakan karena angin. Nabila membeku. Dunia terasa mengecil hanya pada jarak beberapa meter di antara mereka. Ia ingin menunduk, ingin menghilang, ingin waktu berhenti. Namun takdir sepertinya punya rencana lain. Raka mengangkat wajahnya, dan mata mereka bertemu. Ada sepersekian detik keheningan yang panjang. Raka tampak terkejut, tapi bukan dengan ekspresi sinis. Hanya terdiam, seolah memastikan bahwa ia tidak salah lihat. Nabila, ucapnya pelan. Nama itu terdengar berbeda dari mulutnya, tanpa nada meremehkan, tanpa ejekan. Nabila merasa tenggorokannya kering. Iya, jawabnya lirih. Raka memandang sejenak, lalu melihat sekeliling warung sederhana itu. Ia pasti menyadari perubahan besar dalam hidup perempuan yang dulu berdiri angkuh di depan rumah megahnya. Namun yang mengejutkan, tidak ada senyum mengejek di wajahnya. Ia bangkit dan mendekat. Boleh duduk di sini? Tanyanya sopan. Nabila mengangguk pelan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang canggung. Kabar kamu gimana? Tanya Raka akhirnya. Pertanyaan sederhana itu justru membuat pertahanan Nabila runtuh. Ia menatap piringnya. Berubah, jawabnya singkat. Raka mengangguk pelan, seolah sudah tahu dari berita yang sempat ramai. Saya dengar tentang perusahaan keluarga kamu, katanya hati-hati. Nabila menarik napas panjang. Ia menunggu kalimat balasan. Mungkin sindiran, mungkin pembalasan. Namun yang datang justru berbeda. Saya harap kamu dan keluarga baik-baik saja, ucap Raka tulus. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari hinaan apapun. Kenapa pria yang pernah ia rendahkan justru menunjukkan kepedulian? Air mata yang selama ini ia tahan akhirnya jatuh. Aku salah waktu itu, ucapnya terbata. Aku terlalu sombong. Raka terdiam, memberinya ruang untuk berbicara. Aku pikir hidup cuma soal uang. Soal status. Aku pikir aku lebih baik dari orang lain. Suaranya bergetar. Sekarang aku tahu rasanya. Nggak punya apa-apa. Raka menatapnya dengan sorot mata yang sulit ditebak. Bukan iba, bukan puas. Hidup bisa berubah cepat, katanya pelan. Tapi bukan berarti kamu selesai. Nabila menggeleng kecil. Aku bahkan gak punya skill. Aku gak pernah kerja. Semua yang aku banggakan ternyata bukan milikku. Raka tersenyum tipis. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Kalimat itu kembali. Kini terdengar seperti pelukan hangat, bukan ejekan. Nabila menatapnya dengan mata sembab. Untuk pertama kalinya, ia melihat Raka bukan sebagai kurir, bukan sebagai profesi yang dulu ia anggap rendah. Ia melihatnya sebagai manusia yang kuat, stabil, dan jauh lebih dewasa daripada dirinya. Sore itu, di warung sederhana dengan meja kayu tua dan suara kendaraan lalu lalang, sesuatu berubah dalam diri Nabila. Bukan hartanya. Bukan statusnya, tapi cara pandangnya. Dan tanpa ia sadari, pertemuan kedua ini bukan kebetulan. Ini adalah awal dari pelajaran terbesar dalam hidupnya. Sore itu langit mulai berubah jingga, menyisakan cahaya lembut yang jatuh di atas atap seng warung sederhana tempat Nabila dan Raka duduk berhadapan. Suasana terasa biasa bagi orang lain. Suara sendok beradu dengan piring, aroma gorengan yang baru diangkat dari minyak panas, dan motor-motor yang berlalu lalang. Namun bagi Nabila, sore itu terasa seperti persimpangan hidup. Ia duduk tanpa riasan, mengenakan blus sederhana yang warnanya mulai pudar. Rambutnya diikat seadanya.
Tidak ada tas mahal yang menggantung di lengannya. Tidak ada mobil putih mengilap yang menunggu di pinggir jalan. Semua simbol kemewahan itu telah hilang. Dan ia sadar, Raka melihat semuanya. Raka memperhatikannya dengan tenang. Tatapannya tidak menyelidik, tidak menghakimi, hanya mencoba memahami. Perbedaan itu terasa jelas. Dulu, Nabila berdiri di depan pintu rumah megahnya dengan dagu terangkat tinggi. Kini ia duduk sedikit membungkuk. Jemarinya saling menggenggam di atas meja kayu. Aku nggak nyangka kita ketemu lagi, ucap Nabila pelan, suaranya masih menyisakan getar. Raka tersenyum tipis. Saya juga. Ada jeda kecil. Nabila menelan ludah. Ketakutan yang sejak tadi ia pendam akhirnya muncul ke permukaan. Ia takut. Takut Raka akan mengulang kata-katanya dulu. Takut ia akan dipermalukan dengan cara yang sama. Takut karma datang melalui balasan langsung dari orang yang pernah ia hina. Aku tahu kamu pasti ingat semua yang aku bilang waktu itu. Ucapnya pelan, menunduk. Raka tidak langsung menjawab. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi plastik dan menatap langit yang mulai meredup. Saya ingat, katanya akhirnya. Jawaban itu membuat jantung Nabila berdegup lebih kencang. Tapi saya nggak pernah ingin orang jatuh. Kalimat itu keluar dengan begitu tenang. Tanpa nada sarkas. Tanpa kepuasan. Nabila mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca. Kenapa? Tanyanya lirih. Aku udah meremehkan kamu. Aku bahkan bilang, kalau kamu nggak akan pernah lebih sukses dari aku. Raka menghela napas pelan. Karena hidup bukan soal balas dendam, jawabnya. Dan saya tahu rasanya dipandang rendah. Kata-kata itu terasa berat, seolah menyimpan cerita yang lebih dalam. Nabila terdiam. Ia mengingat dengan jelas ekspresi Raka waktu itu. Tenang, tidak tersulut emosi. Sekarang ia mulai memahami bahwa ketenangan itu bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Aku minta maaf, ucapnya akhirnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan lagi. Aku benar-benar minta maaf. Aku terlalu sombong. Aku pikir semua orang bisa diukur dari uang dan jabatan. Suasana di antara mereka menjadi hening. Beberapa pengunjung warung melirik sekilas, tetapi tidak ada yang benar-benar peduli. Raka mengambil tisu dari tempatnya dan mendorongnya pelan ke arah Nabila. Semua orang pernah salah, katanya lembut. Yang penting, mau belajar. Nabila mengusap air matanya. Sekarang aku ngerti, lanjutnya dengan suara serak. Waktu semua hilang, nggak ada satupun dari orang-orang yang dulu ngelilingin aku yang bertahan. Mereka cuma ada saat aku di atas. Raka mengangguk pelan. Kadang kehilangan itu cara hidup ngajarin kita tentang siapa yang benar-benar tulus. Nabila menarik napas panjang. Ada rasa sesak yang perlahan berubah menjadi kesadaran. Aku bahkan nggak tahu harus mulai dari mana, katanya. Aku nggak punya pengalaman kerja. Aku nggak punya keahlian khusus. Aku selalu bergantung sama orang tua. Untuk pertama kalinya, ia mengakui kelemahannya tanpa gengsi. Raka menatapnya dengan serius. Kamu masih punya waktu, ucapnya tegas. Umur 29 bukan akhir. Justru ini titik awal. Nabila tersenyum pahit. Titik awal dari nol. Semua orang mulai dari nol, jawab Raka. Jeda sejenak. Kemudian Raka berkata pelan namun mantap. Kalau kamu mau, saya bisa bantu. Nabila terdiam. Ia menatap Raka, mencoba memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Bantu? Ulangnya pelan. Saya bantu bukan karena Mbak pernah kaya, lanjut Raka dengan suara stabil. Tapi karena Mbak manusia. Kalimat itu membuat dada Nabila terasa hangat sekaligus perih. Dulu ia melihat manusia berdasarkan status. Kini seseorang justru menolongnya tanpa melihat masa lalunya. Kenapa kamu baik banget? Tanyanya, hampir seperti bisikan. Raka tersenyum kecil. Karena dunia sudah cukup keras. Kalau kita bisa jadi sedikit lebih baik, kenapa enggak? Nabila kembali terdiam. Ia merasa kecil, namun bukan karena dihina, melainkan karena disadarkan. Bantu seperti apa? Tanyanya hati-hati. Saya kenal beberapa orang yang mungkin butuh karyawan. Tapi saya nggak bisa jamin posisi tinggi. Kamu harus mulai dari bawah. Mulai dari bawah.
Dulu kalimat itu terdengar seperti ancaman terhadap harga dirinya. Sekarang terdengar seperti kesempatan. Aku mau, jawabnya cepat, sebelum rasa takut kembali muncul. Aku nggak peduli mulai dari mana. Raka memperhatikannya beberapa detik, seolah memastikan bahwa jawaban itu bukan sekadar emosi sesaat. Kamu yakin? Nabila mengangguk mantap. Aku capek jadi orang yang cuma hidup dari bayangan orang tua. Kalau aku mau bangkit, aku harus usaha sendiri. Raka tersenyum lebih lebar kali ini. Itu baru Nabila yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak semua kehancuran itu terjadi, Nabila merasakan secercah harapan. Bukan karena ia akan kembali kaya. Bukan karena statusnya akan pulih. Tapi karena ia menemukan sesuatu yang lebih penting. Kesempatan untuk berubah. Langit semakin gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Raka berdiri dan mengenakan helmnya. Besok pagi, jam 9. Saya jemput di depan gang, katanya. Nabila berdiri juga. Oke. Sebelum Raka pergi, ia menoleh sebentar. Hidup nggak berhenti cuma karena satu bab rusak, ucapnya. Kamu cuma lagi buka bab baru. Motor Raka melaju perlahan meninggalkan warung. Nabila tetap berdiri beberapa detik, memandangi lampu belakang motor itu hingga menghilang di tikungan. Sore itu bukan hanya tentang pertemuan kembali. Itu adalah momen ketika kesombongan benar-benar runtuh, digantikan oleh kesadaran. Dan untuk pertama kalinya, Nabila tidak merasa kehilangan segalanya. Karena ia mulai menemukan dirinya sendiri. Tanpa tas mahal. Tanpa mobil mewah. Tanpa nama besar keluarga. Hanya dirinya. Dan sebuah kesempatan untuk berubah. Ruangan itu masih dipenuhi keheningan setelah momen yang mengguncang hati Nabila. Papan nama bertuliskan Chief Executive Officer di meja besar itu seolah menjadi pengingat betapa dangkalnya penilaiannya dulu. Ia memang sempat berlutut. Bukan untuk drama. Bukan untuk pencitraan. Tapi karena rasa malu yang benar-benar menghancurkan harga dirinya. Namun Raka segera menghentikannya. Saya tidak butuh Mbak sujud. Ucapnya tegas namun tetap tenang. Saya ingin Mbak berubah. Kalimat itu lebih kuat daripada hukuman apapun. Perubahan. Itu berarti proses. Itu berarti kerja. Itu berarti meruntuhkan ego satu lapis demi satu lapis. Nabila mengusap air matanya dan mengangguk pelan. Aku mau berubah, katanya jujur. Aku nggak mau jadi orang yang sama seperti dulu. Raka menatapnya beberapa detik, memastikan bahwa kata-kata itu bukan sekadar rasa bersalah sesaat. Kalau begitu, katanya akhirnya, kamu mulai hari ini. Tidak ada posisi istimewa. Tidak ada ruangan khusus. Tidak ada perlakuan berbeda. Hari itu juga, Nabila diperkenalkan kepada manajer operasional dan ditempatkan sebagai staf customer service di lantai 3. Seragam sederhana diberikan kepadanya. Kemeja biru muda dengan logo perusahaan di dada kiri. Ia memegang seragam itu dengan perasaan campur aduk. Dulu ia memilih pakaian berdasarkan merek dan harga. Kini ia mengenakan seragam yang sama dengan puluhan karyawan lain. Dan anehnya, ia tidak merasa terhina. Ia merasa diberi kesempatan. Hari pertama tidak mudah. Meja customer service dipenuhi telepon masuk. Keluhan keterlambatan pengiriman. Paket rusak. Alamat salah. Seorang pelanggan berbicara dengan nada tinggi di telepon. Paket saya isinya barang penting. Kenapa belum sampai juga? Refleks lama Nabila hampir muncul. Ingin membalas, ingin defensif. Namun ia teringat wajah Raka di ruang CEO. Ia menarik napas dalam. Maaf atas ketidaknyamanannya. Pak, saya cek dulu statusnya ya. Ia belajar mendengarkan tanpa menyela. Belajar meminta maaf meski kesalahan bukan langsung darinya. Belajar bahwa melayani bukan berarti merendahkan diri, melainkan menghargai orang lain. Di hari ketiga, seorang pelanggan datang langsung ke kantor dengan wajah marah. Perusahaan besar tapi pelayanan lambat, bentaknya. Nabila berdiri dan menunduk sopan. Kami mohon maaf, Pak. Kami akan bantu selesaikan sekarang. Beberapa karyawan memperhatikan dari jauh. Mereka tahu siapa Nabila, wanita yang datang bersama Pak Raka dan langsung ditempatkan bekerja. Tidak sedikit yang penasaran. Namun Nabila tidak lagi peduli pada pandangan orang. Yang ia pikirkan hanya satu.
Belaj. Hari-hari berubah menjadi minggu. Tangannya yang dulu hanya memegang ponsel mahal kini terbiasa mengetik laporan pengaduan. Kakinya yang dulu jarang berdiri lama kini terbiasa bergerak dari satu meja ke meja lain. Ia mulai memahami sistem pengiriman, mengenal istilah logistik, mengerti betapa rumitnya proses yang dulu ia anggap sederhana. Dan yang paling penting, ia mulai mengenal para kurir. Pria-pria dan wanita yang setiap hari berkeliling kota membawa paket, menghadapi panas, hujan, dan terkadang perlakuan tidak menyenangkan dari pelanggan. Setiap kali melihat mereka kembali ke kantor dengan wajah lelah, hatinya terasa teriris. Ia teringat dirinya sendiri di depan rumah mewah itu. Suatu sore, seorang kurir muda masuk dengan wajah murung. "Dimarahin pelanggan lagi?" tanya Nabila pelan. Kurir itu mengangguk. "Padahal macet parah tadi, Mbak." Nabila tersenyum kecil. "Terima kasih ya sudah tetap antar." Kurir itu tampak terkejut. Mungkin jarang mendapat ucapan seperti itu. Dan untuk pertama kalinya, Nabila merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa hormat yang tulus. Suatu hari, Raka turun ke lantai customer service tanpa pemberitahuan. Ia berdiri cukup jauh, mengamati. Nabila sedang menghadapi pelanggan yang komplain keras soal paket terlambat. Nada suara pelanggan tinggi. Tuduhan dilontarkan tanpa jeda. Namun Nabila tetap tenang. Ia mendengarkan sampai selesai, lalu menjelaskan dengan sabar dan menawarkan solusi konkret. Tidak ada nada tinggi. Tidak ada ekspresi kesal. Setelah pelanggan itu pergi dengan wajah lebih tenang, Raka mendekat. "Capek?" tanyanya ringan. Nabila tersenyum. "Lumayan. Tapi aku belajar banyak." "Apa yang kamu pelajari?" Nabila berpikir sejenak. "Kalau dulu aku cuma lihat hasilnya, paket sampai atau enggak. Sekarang aku lihat prosesnya. Dan ternyata, enggak mudah." Raka mengangguk pelan. "Dan tentang orang?" Nabila terdiam beberapa detik. "Aku belajar kalau setiap orang lagi berjuang dengan caranya masing-masing. Dan aku enggak berhak meremehkan itu." Jawaban itu membuat Raka tersenyum tipis. Perubahan itu nyata. Bukan sekadar kata-kata. Di rumah kontrakan kecilnya, Nabila kini sering membantu ibunya memasak sambil bercerita tentang pekerjaannya. Ayahnya mendengarkan dengan mata berbinar, bangga bukan karena jabatan, tapi karena proses yang dijalani putrinya. "Aku capek, Pak," katanya suatu malam, "tapi capeknya beda. Rasanya puas." Ayahnya tersenyum. Itu namanya hasil dari usaha sendiri. Dan untuk pertama kalinya, Nabila merasakan kebanggaan yang tidak bergantung pada nama keluarga. Bulan demi bulan berlalu. Rekan-rekannya mulai melihat Nabila bukan sebagai anak pengusaha bangkrut atau wanita yang dekat dengan CEO. Ia adalah staf yang rajin. Tidak segan membantu. Bahkan suatu hari, ia secara sukarela ikut turun membantu menyortir paket saat volume pengiriman meningkat drastis. Tangannya kotor oleh debu kardus. Keringat membasahi dahinya. Namun ia tersenyum. Karena ia tahu, inilah arti kerja keras yang sesungguhnya. Perubahan itu tidak instan. Ada hari-hari ketika ia merasa lelah. Ada momen ketika ego lamanya hampir muncul. Namun setiap kali ia hampir kembali pada kesombongan lama, ia mengingat satu hal. Raka tidak butuh ia sujud. Raka ingin ia berubah. Dan kini, perubahan itu bukan lagi demi Raka. Bukan demi siapapun, tapi demi dirinya sendiri. Nabila Mahendra yang dulu mengukur manusia dari harta kini belajar mengukur dirinya dari usaha. Dan dalam proses itu, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah bisa dibeli oleh uang. Harga diri yang lahir dari kerja keras dan kerendahan hati. Waktu berlalu tanpa terasa. 6 bulan sejak hari pertama Nabila mengenakan seragam biru muda itu, banyak hal telah berubah. Bukan hanya hidupnya, tetapi caranya memandang dunia. Namun ada satu hal yang masih tersisa dalam hatinya. Sebuah utang moral. Satu siang, ketika seluruh kurir berkumpul di ruang briefing sebelum berangkat mengantar paket, Nabila berdiri di dekat pintu. Tangannya sedikit gemetar, tetapi tatapannya mantap. Raka berdiri di sisi ruangan, mengawasi tanpa ikut campur. Hari itu bukan briefing biasa. Nabila melangkah maju. "Teman-teman, boleh saya bicara sebentar?" Ruangan mendadak hening.
Beberapa kurir saling pandang. Mereka mengenalnya sebagai staf customer service yang ramah. Tapi tidak semua tahu cerita lengkap masa lalunya. Nabila menarik napas dalam. Saya ingin minta maaf. Beberapa alis terangkat heran. Dulu, saya pernah merendahkan profesi kurir. Saya pernah menganggap pekerjaan ini rendah. Bahkan saya menghina seseorang hanya karena seragam yang dia pakai. Suara Nabila bergetar, tetapi ia tidak berhenti. Sekarang saya bekerja di sini. Saya melihat sendiri bagaimana kerasnya pekerjaan kalian. Panas, hujan, macet, risiko di jalan, tapi tetap dijalani dengan tanggung jawab. Matanya mulai berkaca-kaca. Saya malu pernah berpikir bahwa nilai seseorang ditentukan dari pekerjaannya. Hari ini saya ingin bilang, saya salah. Hening. Tidak ada suara selain dengusan pendingin ruangan. Lalu seorang kurir senior tersenyum kecil. Yang penting sekarang Mbak sudah ngerti. Katanya ringan. Yang lain mengangguk. Tidak ada cemoohan. Tidak ada sindiran. Hanya penerimaan sederhana. Dan justru itu yang membuat dada Nabila terasa penuh. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar sejajar. Bukan karena jabatan. Bukan karena masa lalu. Tetapi karena kerendahan hati. Dari sudut ruangan, Raka memperhatikan dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Ia melihat bukan lagi wanita arogan di depan rumah mewah. Ia melihat seseorang yang berani mengakui kesalahan di depan banyak orang. Itu bukan hal mudah. Perubahan Nabila bukan lagi sekadar penyesuaian keadaan. Itu adalah transformasi karakter. Sore itu, setelah jam kerja usai dan sebagian besar karyawan sudah pulang, Raka mengirim pesan singkat. Ke balkon lantai atas sebentar. Nabila membaca pesan itu dengan jantung berdebar pelan. Balkon di lantai atas gedung kantor menghadap langsung ke cakrawala kota. Senja sedang berada di puncak keindahannya. Langit berwarna jingga keemasan, perlahan berubah menjadi ungu lembut. Angin sore berembus ringan. Raka sudah berdiri di sana, bersandar pada pagar kaca. Kamu berani sekali tadi, katanya tanpa menoleh. Nabila tersenyum kecil. Lebih berani daripada waktu aku menghina kamu dulu. Raka terkekeh pelan. Itu bukan berani. Itu nekat. Mereka tertawa ringan, mencairkan suasana. Beberapa detik berlalu dalam diam yang nyaman. Nabila, ucap Raka akhirnya, kini menoleh menatapnya. Nada suaranya berbeda. Lebih dalam. Aku sudah melihat kamu di dua versi. Nabila terdiam. Versi yang sombong. Dan versi yang belajar rendah hati. Ia melangkah mendekat. Dan yang sekarang, jauh lebih kuat. Angin berembus, membuat rambut Nabila bergerak lembut. Aku nggak sempurna, katanya pelan. Aku masih belajar. Justru itu, jawab Raka. Orang yang mau belajar adalah orang yang bertumbuh. Jantung Nabila berdetak lebih cepat. Langit semakin redup. Lampu-lampu kota mulai menyala satu persatu di bawah mereka. Raka menarik napas panjang, seolah mengumpulkan keberanian. Aku nggak pernah menyangka pertemuan di depan rumah mewah itu akan membawa kita sampai di sini. Nabila tersenyum tipis, mengingat momen memalukan itu. Hidup memang suka bercanda, balasnya. Raka menatapnya lurus. Tapi satu hal yang nggak pernah bercanda adalah perasaanku sekarang. Nabila membeku. Angin terasa berhenti. Aku mengagumi perubahanmu. Aku menghargai perjuanganmu. Dan, aku menyayangimu. Kalimat itu jatuh pelan namun tegas. Dada Nabila terasa hangat sekaligus sesak. Maukah kamu berjalan bersama saya? Tanya Raka. Bukan dengan nada memaksa. Bukan dengan janji berlebihan. Hanya sederhana. Seperti dirinya. Nabila menatap pria di depannya. Bukan hanya sebagai CEO, bukan hanya sebagai sosok sukses, tetapi sebagai seseorang yang pernah ia sakiti dan tetap memilih memaafkan. Air mata tipis kembali menggenang. Tapi kali ini bukan karena malu. Melainkan haru. Aku mau, jawabnya lembut. Ia menarik napas, lalu menambahkan dengan senyum kecil. Dengan satu syarat. Raka mengangkat alisnya ringan. Jangan biarkan aku kembali jadi sombong. Raka tersenyum lebar. Kalau kamu mulai sombong lagi, saya siap jadi kurir di depan rumahmu sekali lagi. Mereka tertawa bersama.
Di bawah langit senja yang perlahan berubah malam, dua orang berdiri bukan karena status, bukan karena kekayaan, bukan karena masa lalu, tetapi karena pilihan untuk tumbuh bersama. Hidup Nabila tidak kembali seperti dulu. Ia tidak lagi tinggal di rumah mewah. Ia tidak lagi hidup dalam gemerlap sosialita. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Harga diri yang lahir dari kerja keras. Kerendahan hati yang tumbuh dari pengalaman. Dan cinta yang berakar dari saling menghargai. Karena pada akhirnya, nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh seragam yang dikenakan. Bukan oleh kendaraan yang dikendarai. Bukan oleh jabatan yang tertulis di kartu nama. Melainkan oleh sikapnya terhadap sesama manusia. Dan dari sebuah hinaan di depan rumah mewah, lahirlah pelajaran tentang kehidupan. Bahwa setiap profesi mulia. Bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Dan bahwa kadang, orang yang kita remehkan justru adalah orang yang akan mengajarkan arti menjadi manusia seutuhnya.